Assalamualaikum kawan-kawan, malam ini coba kita bahas terkait dengan pertemuan bilateral antara dua kepala negara, Indonesia dan Prancis, Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia dan Presiden Emmanuel Macron, Presiden Prancis. Pertemuan siang tadi menghasilkan beberapa kesepakatan, beberapa kerjasama yang disampaikan dalam pernyataan pers antara kedua kepala negara ini. Dan satu hal yang memantik kontroversi, memantik perdebatan panas adalah pernyataan Pak Prabowo terkait dengan isu Palestina Israel. Jadi Pak Prabowo menyampaikan bahwa atas nama pemerintah Republik Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung perjuangan bangsa Palestina meraih kemerdekaannya. Tapi beliau memandang bahwa kemerdekaan Palestina itu hanya dapat diraih apabila ada solusi dua negara. Jadi Palestina sebagai negara yang merdeka diakui, Israel juga diakui sebagai sebuah negara yang berdaulat gitu. Sebenarnya solusi dua negara ini sudah lama ya digaungkan untuk memberikan solusi atas peperangan yang terjadi antara Palestina dan Israel. Hanya saja kedua pihak ini juga masih menolak solusi ini. Palestina jelas menolak karena mereka memiliki negeri yang sebelumnya berdaulat lalu kemudian dijajah. Bagaimana mungkin mereka harus berbagi dengan penjajah? Israel apalagi karena memang memiliki niat, memiliki motif untuk menguasai seluruh tanah Palestina dan mengusir bangsa Palestina dari Palestina itu sendiri. Jadi oleh karena itulah kenapa solusi dua negara ini tidak pernah terwujud. Negara-negara yang tergabung dalam organisasi konferensi Islam dan negara-negara Arab, mereka setuju solusi dua negara, asalkan batas-batas wilayah negara Palestina itu seperti waktu mereka berada di tahun sebelum 1967. Dan itu jelas tidak akan diterima oleh pihak Israel. Kedua, Palestina benar-benar menjadi negara yang berdaulat, memiliki militer sendiri, memiliki pemerintahan yang berdaulat sendiri, dan lain sebagainya. Dan itu sepertinya sangat-sangat mustahil untuk diberikan oleh Israel itu sendiri. Jadi sebenarnya solusi dua negara ini ilusi, sesuatu yang nampaknya tidak akan pernah terjadi. Dan sebenarnya solusi yang tepat adalah mengusir penjajah tanpa tersisa satupun di antara mereka di negeri yang mereka jajah. Sebagaimana dulu Nusantara Indonesia dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, dan oleh negara-negara lain, Prancis, Spanyol, Portugis, Inggris gitu. Ya, dengan lama dan sebentarnya mereka menjajah itu, datang untuk menguasai negeri kita. Ya, solusi kemerdekaan bangsa kita adalah hengkangnya penjajah itu dari negeri kita, sama dengan Palestina yang posisinya sama persis dengan kita, yaitu terjajah. Jadi solusi satu-satunya adalah mengusir kembali para penjajah itu dari bumi Palestina. Sebagaimana bangsa Indonesia mengusir secara tuntas bangsa penjajah keluar dari Nusantara Indonesia ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo nampaknya semacam diplomasi politik ya, basa-basi politik ya, berhadapan dengan salah satu negara yang mendukung Israel. Nah jadi kawan-kawan, saya kira kita tetap memberikan dukungan kepada Presiden, kepada pemerintah dalam komitmennya untuk terus mendukung, untuk membantu mengupayakan kemerdekaan bangsa Palestina. Dan kita pun terus mengupayakan diri untuk memberikan segala apa yang kita miliki, baik doa kita, materi yang kita miliki, dan lain sebagainya, diplomasi kita di sosial media untuk menjadi bagian kontributif kita dalam upaya kemerdekaan bangsa Palestina. Presiden menyampaikan terkait dengan sikap presiden-presiden terdahulu yang memang semuanya memiliki konsistensi dalam pembelaan terhadap Palestina. Jelas Bung Karno, presiden pertama, menyatakan bahwa
selama bangsa Palestina masih terjajah dan selama tanah Palestina itu belum kembali kepada rakyat Palestina, maka bangsa Indonesia berdiri bersama rakyat Palestina. Hanya saja Bung Karno tidak pernah menyebutkan tentang solusi dua negara ini gitu. Apakah beliau setuju atau tidak, tetapi pernyataan beliau tegas bahwa selama bangsa Palestina belum mendapatkan kemerdekaannya, maka bangsa Indonesia berdiri bersama bangsa Palestina. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.